Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel TKJ, di channel kelas TKJ. Oke teman-teman, untuk materi kali ini kita akan membuat sebuah WiFi dan hotspot ya. Nah, untuk WiFi-nya nanti kita akan menggunakan model virtual ya. Untuk sinyal internetnya nanti kita gunakan mode station, jadi tidak menggunakan sumber internet dari kabel. Nah, silakan dibuka Winbox-nya. Nah, untuk mode sinyal internetnya atau sumber internetnya nanti, karena kita mode station, maka untuk WiFi-nya, wireless-nya nanti kita menggunakan mode virtual. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat mode station untuk WLAN satunya, bisa cek video saya sebelumnya di cara membuat mode station. Nah, kenapa kita harus menggunakan mode WiFi virtual? Karena interface wireless kita itu hanya satu, yaitu hanya WLAN 1. Kenapa hanya satu? Karena kita menggunakan RB941, yang artinya ketersediaan untuk wirelessnya itu, portnya itu, interface-nya itu hanya satu. Nah, karena WLAN-nya ini hanya satu, port WLAN-nya ini hanya satu, dan kita gunakan sebagai station bridge, maka dia tidak bisa lagi kita gunakan sebagai AP bridge. Nah, untuk menggunakan AP bridge, maka di Mikrotik ini kita disediakan yang namanya virtual. Ya, teman-teman di sini ya, virtual. Nah, untuk membuat virtual ini nanti kita juga membutuhkan yang namanya security profile. Ya, nanti kita akan tambahkan security profile yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membuat virtual WiFi-nya terlebih dahulu ya, yaitu dengan menggunakan terminal seperti biasa. Nah, bagi teman-teman yang belum paham bagaimana cara mengkonfigurasi dasar router Mikrotik sampai mendapatkan internet, maka teman-teman bisa menonton video kami di kelas TKJ sebelumnya ya, baik yang konfigurasi dasar menggunakan jaringan kabel atau jaringan nirkabel atau yang menggunakan mode station bridge, seperti itu. Nah, langsung saja kita buat virtual WiFi-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface wireless, kita tambahkan ya add ya, jadi jangan pilih set tapi kita pilih add, kemudian modenya yaitu AP bridge ya, secondary channelnya yaitu auto, kemudian dari channelnya auto, kemudian master interface-nya yaitu WLAN 1. Karena kita kenapa WLAN 1? Karena wireless ini menginduk kepada WLAN 1, seperti itu. Terus kemudian kita tambahkan SSID. Nah, untuk SSID ini terserah kalian, misal kita gunakan virtual. Nah, terus kemudian kita tambahkan yang namanya security profile.
Nah, untuk security profile ini karena kita belum bikin, maka kita kosongkan terlebih dahulu. Enter. Ya, kalau kita cek interface wireless print, maka di sini sudah ada ya satu WLAN 3 ya. WLAN 3 dengan nama SSH ID-nya yaitu virtual. Ini jadinya virtual. Nah, kenapa WLAN 3? Ini karena saya pernah membuat WLAN dan sudah saya hapus, kemudian saya bikin lagi, maka dia langsung menjadi WLAN 3. Nah, kalau di kalian bisa jadi WLAN 2 seperti itu ya. Nah, karena security profile kita masih default, maka kita buat dulu security profile-nya seperti biasa. Security interface wireless security profile, tambahkan name, kita kasih nama virtual, terus kita tambahkan lagi authentication-nya, tipenya itu WPA, PSK, WPA 2 PSK. Nah, kemudian kita tambahkan juga modenya yaitu Dynamics. Kemudian kita tambahkan passwordnya WPA pre-circuitnya. Nah, ini untuk passwordnya itu terserah ya, bebas 1234567 8. Terus kemudian tambahkan lagi WPA 2 presetnya kita samakan saja 1234567 8, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita set ke virtual WiFi yang sudah kita bikin tadi, yaitu di WLAN 3. Caranya tinggal kalian di keyboard kalian ada tanda shortcut tanda panah, itu tinggal di atas bawah nanti akan muncul komandan yang sudah pernah kalian bikin, nanti tinggal disesuaikan saja. Ya, di sini saya sudah ada ya, di sini security profile. Nah, di sini kita set ya, jangan add lagi, nanti kalau add ini akan nambah baru. Kita set saja, set, kita tambahkan security profile-nya yaitu yang virtual. Enter. Numbernya, nah untuk numbernya itu WLAN 3 atau bisa pakai nomor 1 ini. Enter. Nah, kalau kita cek interface wireless print, maka di sini sudah menambah security profile-nya. Nah, karena di sini masih X, maka kita enable terlebih dahulu, yaitu dengan cara interface ya, interface enable WLAN 3. Nah, kalau kita cek lagi, maka dia sudah enable, tidak disable lagi. Nah, di sini kita sudah ada sebuah wireless. Kalau kalian menggunakan laptop atau HP, ketika kalian masuk ke wireless kalian, wifi kalian di HP, maka nanti akan ada tambahan nama SSID yang sudah kalian buat seperti itu. Nah, di sini kalau kalian koneksikan, pasti dia tidak akan terkoneksi. Itu kenapa? Karena sebabnya kita belum membuat IP address. Nah, kita akan tambahkan IP address untuk virtual WiFi yang sudah kita bikin ya. Kita tambahkan IP address at
address 10.10.10.1/24, interface-nya itu mengarah ke WLAN 3. Nah, kita buat juga untuk interface yang mengarah ke PC ya, yaitu di Ether 2 kalau punya saya. Nah, disesuaikan saja sesuai yang punya kalian. IP address, add address, kita bikin 192.168.10.1/24. Interface-nya Ether 2. Iya, ada sedikit kesalahan. Ether 2. IP address print, maka akan ada interface. Oke, di sini saya sudah bikin untuk Ether 2. Ya, maka akan saya hapus yang baru saja saya bikin, yaitu IP address remove number 3. Nah, kita print address lagi. Sudah. Ya, sudah terhapus. Ya, usahakan jangan sampai ada 2 Ether dengan beda IP address seperti itu ya. Nah, ini sudah kita buat untuk interface-nya ya, untuk IP address-nya. Maka kita jangan lupa ya, kalian membuat yang namanya NAT, IP firewall NAT. Kita cek print. Nah, di sini saya sudah membuat NAT. Maka untuk selanjutnya yaitu kita membuat DHCP servernya. IP DHCP server setup. Nah, kita arahkan ke WLAN 3. Kenapa WLAN 3? Karena nanti yang akan kita gunakan untuk WiFi kita. WLAN 3, enter. Nah, sudah dapat IP address. Oke, sudah. Nah, kita cek lagi ya, IP DHCP server print. Nah, di sini sudah ada 2 DHCP pool ya, yaitu untuk yang pool 0 dan pool 1. Nah, kemudian di sini kalau kalian koneksi, maka akan bisa terkoneksi HP kalian dengan WiFi yang sudah kalian buat. Ya, HP atau laptop kalian yang sudah WiFi kalian sudah kalian buat tadi, nanti bisa kalian koneksikan dengan HP atau laptop kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya hotspot. Kita buat yang namanya hotspot ya. Nah, untuk hotspotnya di sini saya akan membuat 2 hotspot ya. Nanti kita akan buat 2 hotspot, yaitu hotspot untuk Ether 2 dan hotspot untuk WLAN 3. Caranya tinggal IP hotspot setup ya, interface-nya itu WLAN 3, enter. Terus nah, DNS name-nya kalian bisa kasih wifi, ini bebas ya namanya ya, wifi.com untuk domainnya, enter. Nah, hotspot usernya bisa admin atau sesuai kalian. Nah, di sini saya pakai default aja admin. Untuk passwordnya ini bisa kalian kosongkan atau kalian kasih angka 1 seperti kalau kalian ini membuat password. Nah, di sini saya kosongkan lebih dahulu, enter. Nah, nanti
Nanti kita cek IP IP hotspot print, IP hotspot print. Ya, sudah ada ya untuk DHCP WLAN 3 nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat hotspot setup lagi untuk Ether 3 nya, maaf, untuk Ether 2. Enter. Nah, DNS name nya bisa kasih nama lan.com atau terserah. Nah, kenapa dia tidak seperti yang di awal tadi meminta admin dan password? Karena itu sudah kita bikin dari awal, nanti kita tinggal setting saja di user profilnya seperti itu ya. Nah, kalau kita cek lagi hotspot print nanti ada dua ya, Ether 2 dan WLAN 3. Nah, kemudian kita akan coba ya, kalian bisa coba di laptop. Untuk wifi nya kalian coba di wifi kalian silakan disconnect, kemudian kalian connect lagi, nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, jika tidak diarahkan ke halaman login, maka kalian bisa mengetikkan misal seperti ini tadi DNS name yang sudah kalian bikin ya. Saya coba cmd dulu, cmd print. Nah, unreachable ya, walaupun di sini connect tapi sebenarnya dia tidak connect karena diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita login dulu ke lan.com. Nanti akan diarahkan seperti ini ya, akan diarahkan ke halaman login seperti ini, baik itu menggunakan wifi ataupun juga jaringan kabel di internet kalian. Kalau kita masukkan password admin dan tadi saya tidak memberi password kosong, nah dia akan seperti ini ya, dia akan connect seperti ini. Terus kemudian kita ping lagi, nah kemudian ada seperti ini. Nah, untuk konfigurasi dasarnya, nah untuk hotspot ini karena kita ada dua hotspot ya, karena kita ada dua hotspot dengan dua ether yang berbeda, biasanya itu tidak akan connect untuk salah satunya. Misal gini, saya tadi sudah masuk menggunakan lan.com ya, maka saya tidak akan bisa login lagi menggunakan wifi, atau sebaliknya ketika saya sudah connect di wifi tapi saya tidak akan bisa login connect di LAN. Karena kenapa? Karena itu di pengaturan share usernya ya, share usernya itu untuk defaultnya biasanya 1 ya. Kita coba di sini IP hotspot user print ya, IP user print ya, IP hotspot user profile print. Nah, di sini ya, di sini share usernya itu 1 ya, berarti dia hanya bisa digunakan untuk satu device. Nah, itu bisa kita bisa nambahkan user baru ya, atau kita bisa menggunakan by default. Untuk pertama kita gunakan by default terlebih dahulu ya. Contohnya user profile set ya,
numbers default ya, kita set untuk share usernya. Share usernya itu misal kita unlimited. Nah, kita tinggal enter seperti itu. Nanti kalau kita print lagi maka akan berubah unlimited share usernya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk membuat virtual wifi kemudian hotspot secara sederhana ya. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya nanti kita akan sedikit mengulas tentang manajemen hotspot. Nah, bagaimana menambah user profile dan menambahkan user dan juga melimit penggunaan bandwidth seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.